Bab 2532. Kalau bukan karena berlutut dengan cepat saat itu. Saat pedang penerapan Taoisme jatuh perlahan, dalam sekejap, seluruh langit berbintang dunia tengah langsung mendidih, dan detik berikutnya, seluruh dunia tengah mulai terbakar, dan kemudian berangsur-angsur menjadi ilusi. Semua orang terkejut, ingin langsung mengubur seluruh dunia tengah. Melihat pemandangan ini, wajah Xieno Mu dan yang lainnya di samping langsung berubah drastis, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Seberapa kuat aura pedang ini? Putus asa. Pada saat ini mereka putus asa. Menghadapi pedang ini, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Saat ini, di depan pedang ini, mereka merasa seperti semut. Tidak, bahkan semut pun bukan. Tidak jauh di depan wanita bergaun polos, Jixuan menatap wanita bergaun polos dengan tatapan serius untuk pertama kalinya, yang mulia. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menembus tenggorokannya secara tiba-tiba, menghentikan suaranya secara tiba-tiba. Pupil Jixuan tiba-tiba menyusut, seolah disambar petir, pikirannya menjadi kosong. Bagaimana bisa? Ini adalah pemikiran di benaknya saat ini. Dia dibunuh dengan pembunuhan instan. Walaupun dia hanya seuntai tubuh bayangan, tapi dia adalah alam tanpa batas, bahkan seuntai tubuh bayangan. Di tempat seperti ini, dia seperti dewa. Bagaimana itu bisa menjadi pembunuhan instan? Pada saat ini, pikirannya dalam keadaan linglung. Pada saat ini, naga spiritual yang sudah minggir sebelumnya pun muncul di lapangan lagi. Dia memandang Destiny yang memeluk Mileye di kejauhan, dan berkata dengan suara bergetar, "Bos, kalau pedangmu jatuh, dunia tengah ini akan binasa." Destiny melirik naga spiritual dengan ekspresi tenang. Jiwa naga spiritual bergetar karena tatapan ini. Dia dengan cepat berkata, "Aku mengerti. Aku mengerti, aku akan segera minggir. Bos, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan langsung menghilang di ujung langit. Sialan. Dia tidak mau urus lagi dunia tengah. Yang penting dia bisa hidup. Destiny menatap Mileye dalam pelukannya. Saat ini jiwa Mileye sudah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya juga sudah pulih sepenuhnya. Mela yang di samping tertegun. Operasi apa ini? Mileye membuka matanya. Ketika dia melihat Destiny, dia membeku sesaat, lalu tersenyum kecut. "Lydia, aku menjadi raja pengandal dukungan lagi." Lydia dengan lembut membelai pipi Mileye, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak keberatan." Mileye. Saat ini, Mela yang dengan ringan menyentuh tangan Mileye, lalu menunjuk ke langit berbintang. Mileye menatap langit berbintang. Saat ini, langit berbintang sudah terbakar. Lydia akan merusak seluruh alam semesta. Mileye meraih tangan Lydia, dan berkata pelan, "Lupakan. Kemampuanku kalah dari orang, tidak bisa mengalahkan dia, wajar saja dihajar orang. Jangan melibatkan makhluk spiritual di alam semesta ini." Destiny mengangguk sedikit, "Akan kuikuti ucapan kakak." Setelah selesai berbicara, pedang penerapan Taoisme bergetar sedikit, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di sampingnya. Pedang penerapan Taoisme menghilang, semua master dan makhluk spiritual di dunia tengah tiba-tiba lega. Hampir saja dunia tengah ini binasa. Mela yang melirik Destiny dengan ekspresi heran di wajahnya. Nyatanya, dia pada dasarnya belum pernah melihat Destiny, hanya mendengar legenda Destiny. Ini adalah keberadaan yang menghajar ayahnya saat itu. Bukankah katakan dia sangat acuh tak acuh? Saat ini, Destiny memberinya perasaan bahwa dia sangat mudah diajak bicara.
Destiny tiba-tiba melihat ke arah Jixuan di kejauhan yang sedang menatapnya dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu menindasku karena tubuh utamaku tidak ada di sini." Tubuh utama hidup. Setelah mendengarnya, Xienomu dan Gunolan di samping tiba-tiba menyulut harapan lagi. Jixuan ini masih hidup. Super Master di atas Eternal Abadi. Saat ini, pedang penerapan Taoisme di sebelah Destiny tiba-tiba masuk ke alis Jixuan, tapi Jixuan tertawa keras. "Kemampuan apa itu untuk menembak tubuh bayangan aku? Kalau kamu memiliki kemampuan, tunggu tubuh utama aku datang, aku." Berbicara tentang ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di langit berbintang yang jauh tak berujung, di kota tertentu, sebuah pedang tiba-tiba jatuh, dan saat pedang itu jatuh, seluruh kota gantung itu segera menjadi ilusi. Di kota, raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengangkat kepala mereka, mata mereka penuh dengan kengerian. Siapa yang menghunus pedang? Apakah ingin mengubur kota tanpa ruang? Saat ini, raungan tiba-tiba bergema dari kedalaman langit berbintang yang jauh. "Sombong, siapa yang berani mengubah ruang waktu dan menghancurkan kota tanpa ruang? Apa tidak ingin hidup lagi?" "Buset, Bos Destiny, dan itu kamu lagi." Penguasa waktu memberi salah pada Bos Destiny, "Aku bersujud padamu." Saat dia berbicara, suara sujudan tiba-tiba bergema dari kedalaman langit berbintang. Hanya Destiny yang bisa mendengar suaranya, tapi Destiny mengabaikannya. Pedang itu tetap jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, raungan tiba-tiba bergema di kota. "Kultivator pedang kecil, konyol, konyol, kamu ternyata ingin membunuhku melalui tubuh bayanganku. Absurd, konyol." Suara itu terdengar, seorang pria paruh baya melayang ke langit, dan pria paruhbaya itu langsung meninju pedang penerapan Taoisme. Pria paruhbaya ini adalah Jixuan sendiri. Begitu tinju Jixuan keluar, pedang penerapan Taoisme langsung masuk ke antara alisnya. Tidak ada trik mewah. Ini adalah pembunuhan instan. Sesederhana dan selugas itu. Pembunuhan instan yang tidak masuk akal. Di udara, Jixuan tertegun. Dibunuh instan. Tubuh utama dia sendiri ternyata dibunuh instan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia sedang bermimpi? Segera, Jixuan menemukan bahwa dia tidak sedang bermimpi, karena dia menghilang sedikit demi sedikit, jenis yang akan dihapus. Saat itu Jixuan ketakutan, dan dia berteriak, "Wanita, apakah kamu tahu siapa guruku?" "Guruku adalah penjaga kiri pengadilan waktu, tangan kanan penguasa waktu. Tahukah kamu siapa guruku?" Buset. Pada saat ini, suara mengerikan tiba-tiba terdengar di langit berbintang. Itu adalah penguasa waktu itu. Tiba-tiba penguasa waktu muncul di hadapan Jixuan. Ketika Jixuan melihat penguasa waktu, dia kaget, lalu gembira. Dia hendak berbicara, tapi kaki penguasa waktu lemas. Dia langsung berlutut sambil gemetar sambil berkata, "Kakak Destiny, aku bersumpah dengan jalan waktu, aku tidak kenal orang ini. Pengadilan waktu tidak ada hubungannya dengan orang ini." Saat itu, penguasa waktu sedang menangis. Benar-benar menangis. Takut. Dia benar-benar terkejut sampai ekstrim. Mereka yang belum pernah bertarung dengan Destiny tidak akan tahu betapa menakutkannya dia. Sekali waktu, dia juga berpikir bahwa dia tidak terkalahkan, sampai suatu hari, dia bertemu dengan Destiny. Pada hari itu, dia kalah. Satu pedang. Dia penguasa waktu yang begitu bermartabat bahkan tidak mampu menangkis pedang lawan. Kalau dia tidak berlutut begitu cepat saat itu, penguasa waktu pasti sudah mati. Kalau memang ada dewa di dunia ini, maka Destiny ini lebih menakutkan daripada dewa. Tapi saat ini,
dia tidak menyangka orang-orang pengadilan waktu akan menyinggung Destiny, dan pihak lain menyebut namanya. Tuhan, ini ingin membunuhnya. Melihat penguasa waktu berlutut di sana, pikiran Jixuan menjadi kosong. Penguasa waktu di hati mereka seperti dewa. Tapi sekarang, keberadaan seperti dewa ini berlutut di sana dengan gemetar. Tuhan, siapa wanita itu? Saat ini, wajah Jixuan frustasi. Kali ini, pedang penerapan Taoisme dalam tubuh Jixuan tiba-tiba melayang keluar perlahan, lalu berhadapan dengan penguasa waktu. Penguasa waktu ketakutan, dan segera bersujud, "Bos Destiny, Tuan Muda Ye dan aku berteman baik. Tuan Muda Ye dan aku berteman baik. Tuan Muda Ye." Pedang penerapan Taoisme bergetar sedikit, dan detik berikutnya langsung menghilang. Melihat adegan ini, tubuh penguasa waktu lemas dan hampir jatuh, merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Tuan Muda Ye. Bos Destiny ini benar-benar memberikan muka untuk Tuan Muda Ye. Untungnya, dia menjalin hubungan baik saat itu, kalau tidak, sepertinya dia akan mati. Seolah sedang memikirkan sesuatu, penguasa waktu tiba-tiba menoleh untuk melihat Jixuan yang hendak menghilang sama sekali di kejauhan, dan dia meraung galak, "Sialan kamu." Saat dia mengatakan itu, dia menamparnya dengan tamparan. Bang! Jixuan langsung musnah. Jixuan. Dunia tengah. Di depan Destiny, tubuh bayangan Jixuan berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Destiny, matanya penuh kebingungan, "Siapa sebenarnya kamu?" Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh utamanya, tapi dia tahu bahwa tubuh utamanya sudah hilang. Tubuh bayangannya saat ini adalah rumput liar tanpa akar, bahkan kalau Destiny tidak melakukan apa-apa, dia akan menghilang. Destiny tidak menjawab Jixuan, dia menoleh untuk melihat Xieno Mu dan Gunolan. Wajah mereka langsung berubah. Gunolan menatap Destiny, lawan dia habis-habisan. Xieno Mu mengangguk, "Oke." Gunolan tampak ganas, "Wanita, aku tidak percaya kamu benar-benar sekuat itu." Suara itu terdengar, dia langsung berlari menuju Destiny. Dia juga memilih membakar jiwa dan membakar tubuh fisik. Mileye bisa membakar, dia juga bisa. Sama-sama manusia, siapa takut siapa. Harus diakui bahwa Gunolan masih memiliki banyak keterampilan. Setelah dia membakar jiwa dan tubuh fisiknya, auranya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun tidak sebaik Mileye dan Eka Dao sebelumnya, itu masih sangat menakutkan. Di kejauhan, Destiny menatap Xieno Mu dengan ekspresi tenang. Saat Gunolan berlari puluhan kaki di depan Destiny, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Bang! Tubuh Gunolan bergetar hebat, dan segera menjadi tidak nyata. Pembunuhan instan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melihat Destiny bergerak. Gunolan memandang Destiny di kejauhan, sedikit bingung, apakah aku sangat lemah? Di arena, orang bahkan bisa mendengar suara jarum yang jatuh. Begitu lemah. Ini Tuan Maha Tinggi. Dalam kegelapan, wajah Ketua Arlo cabang Paviliun Xianbao itu sangat pucat. Pada saat ini, dia menyadari kenapa Ketua Paviliun memberi Mileye token Ling Xuantian. Itu karena visi dia terlalu kecil. Saat ini, Gunolan di kejauhan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xieno Mu. "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Xieno Mu gemetar, "Apakah itu berguna?" Gunolan tersenyum sedih, "Tidak." Suara itu terdengar, dia menghilang sama sekali. Langsung terhapus. Xieno Mu melihat ke arah Destiny di kejauhan, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Menyerah tanpa dibunuh, bisakah?" Suara itu terdengar, pedang tiba-tiba menembus alisnya, dan langsung terhapus. Setiap orang
Di kedalaman langit berbintang yang jauh, naga spiritual gemetar ketakutan. Untung aku menyingkir dengan cepat. Dunia menertawakanku karena pengecut, tapi aku menertawakan dunia karena bodoh. Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Akhirnya Destiny berbalik dan menatap Eka Dao dari kejauhan. Eka Dao menatap Destiny dengan ekspresi tenang dan tidak ada rasa takut di matanya. Destiny menatap Eka Dao, apakah itu orang yang kamu panggil? Eka Dao balik bertanya, siapa kamu? Jelek. Sebuah pedang tiba-tiba menusuk alis Eka Dao, tubuh Eka Dao membeku, dan jiwanya seketika menjadi ilusi. Destiny menatap Eka Dao, aku memintamu untuk menjawab, bukan untuk bertanya. Bersambung.